Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Arianti dari kelas 1H. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian di dunia. Setiap negara memiliki sistem ekonominya masing-masing. Sistem ekonomi sangat diperlukan di suatu negara. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasikan seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, negara, atau pemerintah. Aktivitas ekonomi yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti produksi, industri, dan konsumsi. Sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional sendiri adalah sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung kepada sumber daya alam. Pada sistem ini, masyarakat masih mengandalkan hasil alam serta tenaga manusia. Sistem ekonomi tradisional masih bertahan dan digunakan oleh kelompok masyarakat yang hidup di daerah pelosok, di mana wilayahnya masih sulit diakses dan minim fasilitas dan infrastruktur. Di Indonesia, sistem ekonomi tradisional masih diterapkan di beberapa daerah seperti Nduga, Papua, dan suku Baduy. Sementara negara lain, sistem perekonomian tradisional masih ditemui pada masyarakat pedesaan seperti Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan sistem ekonomi tradisional ini. Kelebihannya adalah terjalinnya hubungan antara individu dan masyarakat masih sangat kuat dengan sikap saling di antara anggota, sehingga masyarakat mampu meminimalkan konflik horizontal dalam masyarakat. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, karena pendapatan yang diperoleh oleh setiap rumah tangga cenderung merata. Masih memegang teguh asas kejujuran, sehingga kegiatan transaksi ekonomi didasarkan atas asas tersebut, sesuai dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Tidak terjadi permasalahan dalam ekonomi seperti inflasi, keuangan, pembelian, pengangguran, dan lain-lain. Tidak ada monopoli dari pemerintah, karena pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas dalam sistem ekonomi. Di balik kelebihan sistem ekonomi tradisional tadi, ada juga kekurangan yang dimiliki oleh sistem ekonomi tradisional. Kekurangannya adalah 1. Minim modal dan penggunaan sistem konvensional menjadikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi begitu lambat. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, dan pemenuhannya tidak maksimal karena sangat menggantungkan pada hasil alam. Belum ada standar nilai numerik yang digunakan dalam transaksi penukaran barang. Kualitas barang yang dipasarkan semakin rendah karena teknik dan proses produksi masih menggunakan peralatan seadanya. Daya saing
pasar rendah karena pola pemikiran masyarakat yang masih tabu suatu perusahaan, apalagi bertentangan dengan kebiasaan dan tradisi yang ada. Setelah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan, sistem ekonomi tradisional juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah 1. Metode transaksi yang digunakan adalah dengan cara barter atau bertukar barang. 2. Hasil alam dan tenaga manusia merupakan modal utama masyarakat. 3. Pemerintahan tidak terlibat langsung dalam proses aktivitas ekonomi, hanya berperan dalam menjaga kepentingan umum. Tujuan utama masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan hidup untuk mencari keuntungan. Kegiatan ekonomi masih terikat dengan kehidupan tradisi kebudayaan. Mungkin hanya sekian dari saya yang bisa saya jelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Selebihnya jika ada kekurangan atau kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.